Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaiful Anam. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Almaika Nur Alisa dan Atalia Devi Abitsari. Kami dari kelompok 12 ingin sedikit membahas tentang mini proposal yang kami buat yang berjudul peran pimpinan daerah Muhammadiyah dalam mendukung efektivitas program Lazismu Purbalingga tentang pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif. Untuk menyingkat waktu ya, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya yaitu program pemberdayaan UMKM berbasis zakat dan wakaf yang dijalankan Lazismu Purbalingga memiliki tujuan strategis, yaitu mengalihkan orientasi zakat dari konsumtif menjadi produktif. Dengan demikian, dana zakat dan wakaf tidak hanya digunakan untuk bantuan sesaat, tetapi juga untuk menciptakan usaha berkelanjutan yang mampu meningkatkan taraf hidup mustahik. Hal ini sejalan dengan tren zakat nasional yang menekankan pada transparansi. Namun, efektivitas program tersebut sangat bergantung pada dukungan pimpinan daerah Muhammadiyah. Kepemimpinan yang visioner dan kolaboratif mampu memperkuat legitimasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memastikan tata kelola yang transparan. Dalam konteks Purbalingga, peran pimpinan daerah Muhammadiyah menjadi krusial untuk mengintegrasikan nilai-nilai filantropi Islam dengan strategi pemberdayaan ekonomi lokal. Yang selanjutnya yaitu ada kerangka teori. Pertama yaitu teori kepemimpinan dalam organisasi Islam. Kepemimpinan dalam organisasi Islam menekankan integrasi antara nilai spiritual, sosial, dan ekonomi. Dukungan pimpinan daerah Muhammadiyah terhadap Lazismu Purbalingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan UMKM. Pengelolaan zakat dan wakaf produktif. Wakaf produktif dipandang sebagai instrumen investasi sosial yang mampu mendukung pembangunan ekonomi umat melalui pengelolaan aset secara profesional. Lazismu Purbalingga mengimplementasikan konsep ini dengan menyalurkan dana zakat dan wakaf untuk pemberdayaan UMKM sehingga tercipta kemandirian ekonomi masyarakat. Kerangka teori yang ketiga yaitu teori pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks Lazismu Purbalingga, pemberdayaan UMKM berbasis zakat dan wakaf dilakukan melalui pemberian modal usaha, pelatihan manajemen, dan pendampingan bisnis. Peran pemimpin daerah Muhammadiyah menjadi penting untuk memastikan program ini berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang keempat, yaitu integrasi teori dalam konteks Lazismu Purbalingga. Integrasi ketiga teori ini menunjukkan bahwa keberhasilan program Lazismu Purbalingga tidak hanya bergantung pada aspek teknis pengelolaan dana, tetapi juga pada dukungan kepemimpinan dan strategi pemberdayaan yang tepat. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami peran pemimpin daerah Muhammadiyah dalam mendukung efektivitas program Lazismu Purbalingga, bukan sekedar mengukur angka, melainkan menggali makna, strategi, dan dinamika sosial yang terjadi. Untuk lokasi yaitu di Kabupaten Purbalingga, khusus pada Lazisnu Purbalingga dan pimpinan daerah Muhammadiyah Purbalingga. Kemudian untuk subjek penelitian itu meliputi pimpinan daerah Muhammadiyah Purbalingga, pengurus Lazismu Purbalingga, dan mustahik serta pelaku UMKM penerima manfaat program zakat dan wakaf. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data, itu ada beberapa teknik yang kita lakukan, yaitu pertama ada wawancara mendalam dengan pimpinan daerah Muhammadiyah, pengurus Lazismu, dan pelaku UMKM. Yang kedua, ada observasi partisipatif terhadap kegiatan pemberdayaan UMKM berbasis zakat dan wakaf. Yang ketiga itu ada dokumentasi berupa laporan program, data keuangan, dan publikasi resmi lembaga zakat dan wakaf di Purbalingga tersebut. Lalu ada teknik analisis data yang dilakukan dengan model Millers dan Huberman yang meliputi redukasi data, menyaring informasi penting dari wawancara dan dokumentasi. Dan yang kedua ada penyajian data, itu menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks.
Ketiga, ada penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu menginterpretasikan data untuk menjawab rumusan masalah. Dan terakhir itu untuk menjaga keabsahan data penelitian ini tuh menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dan pimpinan Muhammadiyah, pengurus Lasismu, dan pelaku UMKM. Yang ketiga ada triangulasi model, itu menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan terakhir adalah memberi cek, itu menginformasi hasil wawancara kepada informasi agar sesuai dengan maksud mereka.